Hai, welcome to Rianto Astono Podcast. Motivasi tidak datang sepanjang waktu. Maka cara terbaik untuk melakukan dan menyelesaikan sesuatu untuk mencapai goal yang kita inginkan adalah dengan bersikap disiplin. Di situasi apapun, mood atau tidak mood, bersemangat atau lesu, kita harus selalu disiplin melakukan apa yang harus dikerjakan, alih-alih menanti motivasi muncul dan menghampiri kita. Selama ini, kita, kamu dan saya, barangkali percaya itu adalah saran yang benar, dan memang tidak ada yang keliru dengannya. Tapi bagaimana jika ada sebuah cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dengan cepat yang telah terbukti secara ilmiah? Tentu saja menarik. Penasaran? Oke. Cara untuk meningkatkan motivasi dengan cepat dan terbukti, menurut riset, adalah dengan bicara sendiri. Ya, bicara sendiri, ngomong dengan diri sendiri. Bahasa jakselnya, self-talk. Tentu saja, ngomong di dalam hati, di tempat yang sepi, atau ketika sedang sendirian. Secara definisi, self-talk adalah dialog dengan diri kita sendiri. Bisa menjadi positif atau negatif, dan dapat memberikan dampak yang signifikan pada mood, pikiran, dan perilaku kita. Self-talk dan motivasi memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi karena self-talk merupakan suara dalam pikiran kita yang dapat mempengaruhi bagaimana kita memandang diri kita sendiri, tujuan kita, dan tugas kita. Menggunakan self-talk untuk memberikan dukungan dan semangat pada diri kita sendiri juga dapat membantu meningkatkan motivasi. Well, saya tidak tahu kamu, tapi saya sendiri sesekali pernah melakukannya. Sebuah penelitian dari Sandra Dulkos di tahun 2014 yang terbit di European Journal of Social Psychology memeriksa cara memotivasi orang untuk lebih banyak berolahraga dengan bicara sendiri. Peserta dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama menggunakan kata ganti orang pertama, seperti saya, aku, gue, ane, awak, urang, kulo, dan lain sebagainya. Sementara kelompok kedua menggunakan kata ganti orang kedua, yaitu Anda, kamu, kau, ente, elu, maneh, koe, dan seterusnya. Para peserta ini kemudian diminta untuk berbicara dengan diri mereka sendiri dengan kalimat-kalimat seperti, saya senang berolahraga, saya harus lari pagi setiap hari, saya pasti bisa bersemangat melakukannya. Tentu saja, kelompok yang diminta untuk berbicara menggunakan kata ganti orang kedua akan menggunakan kalimat-kalimat seperti, kamu senang berolahraga, kamu harus lari pagi setiap hari, kamu pasti bisa bersemangat melakukannya. Well, kamu yang dimaksud itu sudah pasti dirinya sendiri, kan ceritanya lagi bicara sendiri. Hasilnya, penelitian mengungkap jika kelompok kedua ternyata lebih mungkin untuk termotivasi, konsisten, dan berkomitmen untuk berolahraga ketimbang kelompok pertama. Dari sini diketahui sebuah seni berbicara sendiri yang lebih efektif untuk memberikan motivasi, yaitu menggunakan kata ganti orang kedua. Alih-alih mengatakan, saya ini keren, saya pasti bisa, saya harus berani, kita sebaiknya menggantinya dengan kamu itu keren, kamu pasti bisa, kamu harus berani. Kamu di sini adalah diri kita sendiri. Kita berbicara dengan diri kita sendiri dan memanggil diri kita sebagai kamu. Tentu kata kamu bisa diganti dengan panggilan yang lebih familiar dengan kultur kita, semisal kau, ente, maneh, koe, sampean, termasuk nama kita sendiri dengan bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Secara prinsip, teknik yang sama seharusnya juga dapat digunakan pada berbagai hal selain berolahraga. Kita bisa menggunakannya untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, produktivitas, kepercayaan diri, relasi sosial, adiksi, bangun pagi, dan lain sebagainya. Pokoknya apa saja yang membutuhkan motivasi. Semakin spesifik kalimat yang dilontarkan, semakin baik hasilnya. Semakin sering diulang, juga semakin baik. Tentu saja kamu jangan menelan mentah-mentah saran untuk melakukan teknik ini. Sudah barang tentu, diperlukan berbagai faktor dan elemen lain untuk memotivasi, terlebih mencapai tujuan yang kita inginkan. Tetapi karena ini gratis dan mudah untuk dilakukan, dan sudah dibuktikan oleh penelitian, toh tidak ada salahnya untuk mencoba. So, saya akan mengakhiri podcast ini dengan memberikan contoh dari sebuah percakapan untuk diri saya sendiri. Anggap saya sedang berbicara sendiri. Rianto, kamu harus bikin podcast lebih rajin lagi. Kamu pasti bisa bikin podcast seminggu sekali, Rianto. Ayolah semangat, Rianto. Begitu kira-kira. Mari kita lihat hasilnya.